Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Baik, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua atau pertemuan kedua. Dan pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari sintak dasar Python. Meskipun kemarin sudah dipelajari di pertemuan 1 tentang beberapa sintak seperti print untuk menampilkan dan sebuah penjumlahan bilang 1 ditambah bilang 2 dan hasilnya berada di hasil. Kemudian untuk beberapa sintak dasar, yang pertama adalah statement. Misalnya A sama dengan 1, maka statement ini bisa disebutkan sebuah penugasan atau statement if gitu ya. Kemudian itu statement pernyataan ya, misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 2 dan lain sebagainya. Kemudian bisa saja A adalah misalnya sebuah nama hewan atau A adalah kucing, kemudian B adalah ayam. Itu adalah sebuah statement pernyataan yang menunjukkan bahwa string A atau A mewakili sebuah pernyataan. Kemudian ada yang namanya statement multibaris pada Python. Kemudian statement multibaris ini biasanya berada dalam tanda kurung siku, tanda kurung kurawal, dan tanda kurung seperti biasanya. Dan tidak memerlukan crash ya, garis miring terbalik. Contohnya untuk yang statement multiple atau identitas. Nah, di sini ada sebuah statement yang menunjukkan jika nilai kurang dari sama dengan 5, maka statementnya nilai jelek dan perintahnya juga tidak lulus keterangannya. Selain itu, nilai bagus dan print lulus. Artinya di sini ada dua statement, di mana pada sebuah pernyataannya yang mana ini nilai kurang dari 5, maka cetak hasil nilai jelek dan hasil berikutnya adalah tidak lulus. Ini artinya multiple statement. Baik, kita langsung saja buka di Python-nya. Di PyCharm ya, kita cari di C, kemudian pilih program files, kemudian cari yang namanya JetBrains, lalu pilih PyCharm Community Edition, pilih folder bin, lalu kita cari PyCharm yang application ya, ini application. Kita double klik saja. Oke, ini adalah sebuah project yang kemarin sudah kita buat sebelumnya di pertemuan 1, di mana nama projectnya adalah Python Project 1 ya, Python Project 1. Kita sudah punya file contoh 01, isinya ini statement ya, statement build 1 menunjukkan bahwa nilainya adalah 22, build 2 adalah 55, dan jumlah adalah hasil pertambahan antara bilangan 1 ditambah bilangan 2, dan hasilnya atau dicetak atau yang ditampilkan adalah jumlahnya. Dan perlu kita ketahui bahwa model seperti ini, model codingan seperti ini adalah contoh model codingan yang statis. Maksudnya apa? Artinya statis itu sudah ditentukan dari codingannya, dari programnya, tidak kita input sendiri. Bagaimana kalau misalnya untuk yang dinamis, kita pelajari selanjutnya. Tapi kita akan fokus ke materi pertemuan 2, yaitu menjelaskan tentang if statement pada Python.
Nah, di sini kita di Python project buat new file dengan cara klik kanan, kemudian pilih new dan pilih Python file. Oke, namanya kita buat pertemuan 2. Nah, pada pertemuan 2 ini kita akan belajar mengenai if statement. Nah, di sini di modul dijelaskan jika nilai kurang dari sama dengan 5, maka tampilkan nilainya jelek. Print tidak lulus. Else, selain itu, berarti kalau misalnya nilainya lebih dari 5 gitu ya, print nilai bagus dan hasilnya lulus. Nah, di sini kita akan buka lagi untuk codingan Python-nya. Kita bisa menambahkan simbol pagar sebagai komentar ya. Jadi untuk komentar ini tidak akan diproses di codingannya, hanya sebagai penanda saja. If statement. If nilai kurang dari sama dengan 5, maka hasilnya adalah nilai jelek. Print nilai jelek, print tidak lulus. Itu ya statementnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah perintah, jangan lupa untuk karakter string harus selalu diawali dan diakhiri dengan petik 2. Karena Python seperti itu untuk aturan nilai sebuah karakter atau string. Kemudian else-nya ya sejajar, else print nilai bagus, print lulus. Jadi seperti ini ya untuk sebuah statement if di dalam Python. Lalu selanjutnya kita lihat untuk indentasinya. Dalam satu grup jika kode tidak sama, maka si Python akan menampilkan error. Dan kita akan coba running dengan cara klik kanan, run pertemuan 2. Ya. Syntax invalid syntax gitu ya. Artinya tidak ada nilai yang dimasukkan. Karena ini kita tidak melakukan sebuah perintah lagi gitu ya. Hanya syntax if statement saja, tetapi kita tidak melakukan perintah. Apa yang nilai bersifat kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Tidak ada nilai yang diinputkan. Tidak ada nilai yang diinputkan sehingga pasti hasilnya akan error. Nah, tetapi untuk untuk coding Python sendiri ya nanti ada inputan. Ada inputan kita misalnya menginput angka 7. Input angka 7. Nah, angka 7 ini adalah nilainya lebih dari 5. Maka statement yang akan ditampilkan adalah statement nilai bagus atau lulus gitu ya. Tetapi ini case-nya pada statement dengan aturan yang dinamis ya, dengan coding yang dinamis. Artinya dinamis itu bisa di input kapanpun, bisa diinput berapapun. Misalnya kita akan menginput, misalnya kita kasih perintah input nilai berapa gitu ya. Nah, ini si tanda tanya ini diinput angkanya oleh kita sendiri. Nah, nanti ketika kita memproses hasil,
ditampilkan lah if statement ini, gitu ya. Jadi untuk if statement ini tidak bisa langsung codingan seperti ini. If nilai kurang dari 5, nilai apa gitu, kurang dari sama dengan 5. Tidak ada yang ditampilkan. Oke, itu ya untuk penjelasan dari maksud statement dan statement multibaris. Kemudian untuk komentar di Python ditandai dengan pagar. Tadi sudah disampaikan. Lalu untuk hello gitu ya, hello contoh. Kalau misalnya mau, kemarin juga sudah di pertemuan 1 di hello world gitu ya, hello world. Dan untuk kemarin juga sudah ada, silahkan untuk membuat tugas 1 nama tugas 1 perkenalan. Ini kita kasih komentar ya, contoh perkenalan. Dan print, sorry kayaknya kecil ya, print nama lengkap kemudian baris selanjutnya print kelas misalnya 12 1A 07, kemudian print jurusan sistem informasi. Kita coba simpan file, save all ya, save all, kemudian klik kanan, kita run. Nah ini ya, tampil nama lengkap, kelas, jurusan sistem informasi. Jadi untuk coding seperti ini adalah coding statis karena hasilnya atau inputannya diinput oleh sendiri dari codingannya ya. Nanti kita akan belajar inputan yang dinamis. Nah, inputan statis ini itu untuk pertemuan tugas pertemuan 1. Lalu kita akan mengetahui variabel dan tipe data dari Python. Nah, nilai adalah nama variabel, sedangkan nilai adalah nama variabel, sedangkan 90 adalah nilai. Jadi setiap variabel memiliki nilai. Mana yang dinamakan variabel? Kita buka contohnya di contoh 01. Ini adalah nama variabel bil 1, sedangkan nilainya adalah ini 22 nilai variabel. Selanjutnya itu ya sudah paham ya. Ini nama variabel, ini nilai variabel. Kemudian penjumlahan adalah nilai nama variabel pertama. Artinya nanti nilai variabel pertama itu yang akan ditampilkan adalah nilainya. Ini juga sama variabel bilangan 2 yang akan ditampilkan adalah nilainya, sehingga nilai bilangan 1 dan nilai bilangan 2 ditampilkan ke dalam jumlah. Oke, itu ya untuk statement nilai variabel dan nama variabel, saya kira sudah bisa membedakannya. Kemudian untuk tipe data, misalnya untuk panjang disimpan dengan tipe bilangan, kemudian nama orang disimpan dalam string atau karakter ditandai dengan petik 2. Kemudian suhu disimpan dalam bentuk bilangan berkoma dan lain sebagainya. Intinya untuk menampung sebuah informasi. Nah, ini untuk tipe data di Python ada boolean gitu ya, true or false. Seperti halnya ini nih. Contoh true or false itu di sini. If kan. Ini adalah fungsi, salah satu contoh dari boolean true or false. Ini adalah nilainya.
jika nilai kurang dari sama dengan 5, ya, ini adalah nilainya, ini adalah pernyataannya, maka true. Nilai true-nya adalah nilai jelek, ya. Dan untuk false-nya adalah nilai bagus. Jadi ini untuk tipe data boolean. Selanjutnya untuk string menyatukan berbagai kalimat gitu ya, termasuk simbol bisa ditandai dengan petik 2 atau petik 1. Yang penting dalam sebuah tanda petik. Dan integer ini menyatakan bilangan bulat 25 atau 129, 1000, 100 dan lain sebagainya. Dan ini tidak usah menggunakan petik 2 atau petik 1. Kemudian untuk tipe bilangan float atau float yang ada koma-komanya. Kemudian heksadesimal menyatakan bilangan berbasis 16. Ya, berbasis 16, 16, 32, kemudian 64 dan sebagainya. Kemudian ada bilangan yang kompleks, angka real atau imajiner. Kemudian list atau urutan seperti bilangan untayan yang menyimpan berbagai jenis tipe. Kemudian tuple, data tentunya menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa dirubah. Kalau untuk list datanya bisa dirubah-ubah, tapi untuk tuple tidak bisa diubah-ubah. Kemudian ada dictionary yang menyimpan berbagai pasangan angka. Misalnya ID nomor 2 namanya Adi gitu ya. ID nomor 3 namanya Ilham. ID nomor 3 namanya misalnya Akmal gitu ya. Kemudian perintah untuk input dan output. Nah, Python menyediakan build gitu ya. Untuk output perintahnya print, dan untuk input ya posnya, dan untuk masukan input gitu ya. Input dalam tanda kurung. Nah, misalnya kita akan menginputkan sebuah contoh ya. Contoh NIM. Jika pada pertemuan 2 ini ya, sekali lagi, mana tadi tugas 1. Nah, ini kan tugas 1 sifatnya statis. Namanya langsung diinput di codingannya. Kita akan membuat sebuah file inputan di mana nama Henry Mahmudawa ini diinput. Kelasnya ini diinput dan jurusannya juga diinput. Kita buat project baru dengan nama identitas. Nah, kita akan membuat sebuah inputan. Contohnya kita akan menginputkan NIM secara secara dinamis gitu ya. Jadi diinputkan. Misalnya NIM ininya input, perintahnya silahkan isi NIM Anda. Kemudian untuk nama juga sama, input silahkan isi nama Anda. Nah, ini kita bisa simpan, Ctrl S atau file save all. File save all. Lalu kita klik kanan di identitas dan pilih run. Nah, kita bisa lihat di bawah. Ini silahkan isi NIM Anda. Misalnya NIM-nya adalah 12.21.001. Silahkan isi nama Anda gitu ya. Di bawah namanya misalnya Ilham Nurdin misalnya. Gitu ya. Jadi untuk inputan ini bisa dilakukan dengan dinamis. Artinya diinput di interface-nya, bukan diinput di codingannya. Nah, lalu bagaimana cara menampilkannya, melakukan pencetakannya? Maka setelah itu print, kemudian print lagi,
nama Anda adalah ini harus ditambahkannya plus str nim. Sorry ya, ini nim Anda adalah plus str nim, jadi harus ditambahkan nama nim gitu ya. Ini jangan lupa pakai ketik 2 karena strip ini adalah simbol ya, kita anggapnya dia adalah karakter. Lalu print nama Anda ya, nama Anda adalah plus str nama. Jadi ini jangan lupa simpen file save atau Ctrl S lalu kita running. Nah, oke. Fokus ya di sini di bawah. Silakan isi NIM Anda. Misalnya NIM saya adalah 12.21.007.006. Kemudian enter. Nama saya misalnya Insan Kamil. Dan sistem akan melakukan pencetakan dan memberikan informasi bahwa NIM Anda adalah 12.21.007, kemudian nama Anda adalah Insan Kamil gitu ya. Kemudian untuk proses finish with exit kode 0, artinya proses selesai dilaksanakan. Nah, oke, itu untuk pertemuan 2. Jadi silahkan untuk mahasiswa membuat input dan output seperti ini latihannya ya. Ini adalah tugas 2. Hasilnya inputnya adalah data diri mahasiswa dan outputnya adalah NIM, nama, jurusan, alamat yang diinputkan secara dinamis dari sistemnya. Oke, untuk tugas saya rasa sudah paham ya. Tinggal meneruskan kemarin yang tugas 1, menginputkan nama secara statis, sedangkan pertemuan 2 silahkan menginputkan nama, jurusan, alamat secara dinamis dan hasilnya dicetak seperti ini ya. Hasil cetak di atas adalah NIM Anda, jurusan Anda, alamat Anda, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan 2 saya cukupkan sekian. Selamat belajar, selamat mencoba, sampai jumpa di pertemuan ketiga.